Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Rizka Saraswati, NIM saya B1C124060. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan materi tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari UMKM dan UKM. UKM merupakan singkatan dari usaha kecil dan menengah dengan menekankan fokus pada usaha kecil. Sedangkan UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang lebih sering memfokuskan pada cangkupan usaha mikro. Memacu dari berbagai sumber, terdapat 6 aspek perbedaan antara UMKM dan UKM. Yang pertama, omset usaha. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008, usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan atau omset paling banyak sebesar 300 juta. Sedangkan usaha kecil memiliki omset tahunan lebih dari 300 juta, sampai yang paling banyak 2,5 miliar. Lalu usaha menengah memiliki omset tahunan lebih dari 2,5 miliar, sampai dengan yang paling banyak 50 miliar. Kemudian, kekayaan bersih usaha. Kekayaan bersih usaha mikro paling banyak sebesar 50 juta, sedangkan kekayaan bersih usaha kecil berkisar lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Lalu kekayaan bersih usaha menengah berkisar antara 500 juta sampai dengan 10 miliar. Semua kekayaan bersih dari ketiga unit usaha ini tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Jumlah tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, ketiga unit usaha memiliki jumlah tenaga kerja yang berbeda. Usaha mikro setidaknya memiliki 1-5 tenaga kerja. Usaha kecil memiliki 6-19 tenaga kerja. Lalu usaha menengah memiliki 20-99 tenaga kerja. Kemudian perbedaan modal awal UKM dan UMKM. Perbedaan UKM dan UMKM dapat dilihat dari besaran modal pendirian usaha. Modal untuk mendirikan UKM sebesar 50 juta, sedangkan modal untuk mendirikan UMKM adalah sebesar 300 juta, atau dengan mendapat bantuan dari pemerintah untuk pembiayaan modal. Namun, mengapa UMKM membutuhkan modal awal lebih banyak? Dikarenakan UMKM diyakini lebih memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, sementara UKM dinilai bersifat lebih perorang dengan usaha dan keuntungan kecil. Kemudian pembinaan usaha. Jika ditinjau dari pembinaan usaha, UKM dan UMKM turut memiliki perbedaan menurut UU nomor 23 tahun 2014. Usaha skala mikro dibina oleh kabupaten dan kota. Usaha kecil dibina oleh provinsi, sedangkan usaha menengah dibina berskala nasional. Kemudian pajak yang dikenakan. Kemudian yang terakhir, pajak yang dikenakan. Mengacu pada PP nomor 23 tahun 2018, wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Artinya pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak wajib memungut dan membayar PPN atas setiap transaksi, melainkan harus memungut PPh final 0,5%. Melihat dari aspek omset yang telah dibahas pada poin pertama, UKM dan UMKM memiliki kemungkinan untuk memungut dan membayar PPh final 0,5%. Namun jika unit usaha menengah telah memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, pelaku usaha tidak bisa memungut PPh final 0,5% ini. Berdasarkan perkembangan UKM di Indonesia dibedakan menjadi 4 kriteria, yaitu kemudian kita memasuki poin UKM dan startup. Perkembangan UKM dan startup di Indonesia belakangan ini sangat disorot karena dorongan kebijakan pemerintah. Target pemerintah adalah mencapai minimal 2% UKM dan 100 startup pada tahun 2020. Meskipun keduanya berasal dari ide brilian dan modal kecil, perbedaan terletak pada jenis usaha. UKM lebih fokus pada produk seperti pakaian dan kuliner, sedangkan startup lebih berorientasi pada jasa seperti aplikasi dan layanan berbasis digital. Selain itu, startup sangat bergantung pada koneksi internet berbagai kondisi bisnisnya. Sementara UKM menggunakan internet hanya sebatas dalam proses pemasaran.
Skala produksi juga menjadi perbedaan, di mana UKM terbatas oleh bahan baku dan tenaga kerja manusia, sedangkan startup tidak tergantung pada bahan baku dan tenaga kerja manusia. Pertumbuhan dan perkembangan UKM di Indonesia. Meski UKM mampu bertahan di saat krisis moneter, namun pertumbuhan ternyata melambat setelah krisis. Data World Bank menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha kecil sebelum 1998 lebih cepat daripada setelah 1998. Meskipun Indonesia memiliki jumlah UMKM terbesar sejak 2014, persentase wirausaha masih jauh dari nilai tetangga. Kemudian kita memasuki peran UMKM bagi Indonesia. UMKM tidak hanya berperan penting selama krisis moneter, tetapi juga setelahnya. Menurut World Bank, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan sekitar. Ini menyumbang lebih dari 50% PDB, serta sekitar 10% ekspor. BPS 2014 menunjukkan bahwa UMKM memberikan GB 99% kesempatan kerja dan kontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB dan ekspor negara. Menurut Ketua Umum Kodim Indonesia, Rosan P. Questan, UMKM berkontribusi sekitar 15% terhadap ekspor nasional. Kemudian peran UMKM terhadap MEA. UKM bagian penting ekonomi Indonesia dan ASEAN. 96% perusahaan ASEAN adalah UKM, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan ekspor. Kemudian, peran UKM terhadap MEA. UKM adalah bagian penting ekonomi Indonesia dan ASEAN. 96%. Perusahaan ASEAN adalah UKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan ekspor. Meskipun MEA telah dimulai, UKM Indonesia masih kesulitan bersaing, termasuk dengan UKM dan perusahaan kecil. Studi menunjukkan belum siapnya UKM dalam menghadapi MEA, baik di Indonesia maupun negara ASEAN lainnya. Mengapa UKM belum siap menghadapi MEA? Perkembangan UKM di Indonesia menghadapi MEA, survei Kementerian Perdagangan lebih dari 50%. UKM tidak tahu MEA. Sekitar 60% UKM tidak menyadari peluang dari negara ASEAN. Kurangnya informasi branding promosi, potensi pasar luar negeri, infrastruktur sumber daya manusia, dan pembiayaan mendukung UKM dalam persaingan MEA. Kemudian kita memasuki kondisi UKM di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi kurangnya pemodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, dan kualitas sumber daya manusia atau SDM, yaitu lemahnya jaringan usaha dan kemampuan presentasi pasar, mentalitas pengusaha UKM, dan kurangnya transportasi. Terus kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Terus yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Yang ketiga, pungutan liar. Yang keempat, implikasi otonomi daerah. Yang kelima, implikasi perdagangan bebas. Yang ketujuh, sifat produk dengan ketahanan produk. Yang kedelapan, terbatasnya akses pasar. Yang kesembilan, terbatasnya akses ekonomi. Kemudian, mengembangkan daya saing UKM. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 UUD tahun 1945, perekonomian harus disusun berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi juga harus beroperasi dengan tujuan mensejahterakan anggotanya, bukan semata-mata untuk kepentingan individu atau badan usaha tertentu. Namun realitanya seringkali terjadi sebaliknya. Misalnya, sebuah badan usaha X yang mengklaim sebagai koperasi simpan pinjam, namun menetapkan bunga hingga 10% dari normalnya pada dasar pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha tersebut bukanlah koperasi yang sesungguhnya. Koperasi sesungguhnya mensejahterakan anggotanya, bukan mencekik dengan bunga pinjaman yang besar. Dalam beberapa kasus, koperasi Indonesia mengalami kebangkrutan karena operasional yang tidak mendasarkan prinsip koperasi manajemen yang tidak buruk, dan kurangnya modal serta partisipasi anggota. Berbeda dengan umum, yang berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB melalui kemandirian mereka dalam mengelola modal dan sumber daya tanpa terlalu tergantung kepada pihak lain.